Hai hai hai, Assalamualaikum semua. Selamat datang di Indahnya Belajar Akuntansi. Oke, hari ini kita akan masuk ke tutorial kelima, bahwa langkah-langkah menjalankan MEOP gitu ya. Kemarin kita sudah untuk tutorial yang pertama kita sudah membuat yang namanya data perusahaan serta membuat data account. Sedangkan untuk tutorial yang kedua kita juga sudah mengolah MEOP gitu ya dan memasukkan neraca saldo awal. Sedangkan untuk di tutorial ketiga kita juga sudah membuat data konsumen dan supplier serta membuat data karyawan. Di tutorial keempat kita sudah membuat data persediaan dan memasukkan jurnal transaksi, dan di hari ini kita masuk ke tutorial yang kelima, yaitu mengolah modul pembelian. Oke, melanjutkan tutorial yang kelima ya tentang pembelian. Nanti kita akan belajar mengenai bagaimana cara mencatat pembelian secara tunai maupun secara kredit gitu ya. Nah, langkah yang pertama yang harus mahasiswa lakukan adalah ya itu membuka file yang kemarin sudah kita buat, karena kita memang ingin melanjutkan file yang kemarin yang sudah kita buat nama perusahaannya itu ya, yaitu kita buka ya nama PT kita ya. Mohon untuk cara-caranya mohon untuk disesuaikan dengan instruksi dari Bu Tio ya. Ini kita okein aja, lalu kita no. Lah, intinya ketika kita ingin melakukan memasukkan data transaksi harus muncul gambaran comment center seperti ini tampilannya. Kalau sudah bisa membuka seperti ini, maka kita bisa langsung melakukan proses selanjutnya. Oke, kita awali dengan melakukan pembelian secara kredit dulu gitu ya, yang agak lebih susah gitu ya dibandingkan dengan yang pembelian tunai. Kalau pembelian tunai nanti cara-caranya hanya simple saja, tetapi kalau untuk yang pembelian secara kredit itu nanti akan membutuhkan beberapa hal yang mahasiswa harus ketahui. Kalian bisa membuka di halaman 44 di buku pegangan ya. Di sana ada bab 4 tentang pembelian gitu ya. Kalian bisa lihat di sana ada beberapa transaksi yang nantinya akan kita buat ya. Contoh transaksinya adalah seperti yang Bu Tio sampaikan. Pada tanggal 3 Januari, perusahaan membuat permintaan lemari 2 unit, yang masing-masing unit harganya 800.000, meja komputer 3 buah, yang masing-masing harganya 550.000 dengan supplier PT Olympia, ya, dengan nama PT Olympia, ya. Setelah kita mengetahui transaksi seperti ini ya, perusahaan ingin beli barang, maka yang harus kalian ketahui adalah yang pertama, bisa kalian catat. Yang pertama adalah kalian harus mengetahui apakah transaksi ini itu akan dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Kalau secara langsung berarti perusahaan langsung bisa membeli ke pihak supplier ya, langsung melakukan pembelian ke pihak supplier. Tetapi kalau tidak langsung, dengan cara yang tidak langsung, biasanya ini adalah untuk perusahaan-perusahaan yang notabene sudah besar ya, itu ada beberapa langkah gitu ya. Yang pertama yaitu adanya permintaan untuk membeli barang terlebih dahulu, biasanya oleh bagian gudang. Bagian gudang meminta kepada bagian keuangan ya, bagian purchasing ya, itu meminta untuk membeli barang atau membeli stok barang. Setelah membuat permintaan stok barang ya, maka yang dilakukan oleh bagian purchasing memesan terlebih dahulu ke PT Olympic ya. Jadi setelah mendapatkan permintaan pembelian dari bagian gudang, kemudian bagian purchasing memesan. Setelah memesan, baru membeli. Ya, setelah memesan baru membeli. Nah, membelinya pun juga nanti ada beberapa tahapan gitu ya. Yang pertama nanti menerima barang dulu, dan yang kedua adalah mengakui adanya hutang kalau memang ini transaksinya adalah secara kredit.
ya. Jadi kalian harus mengetahui hal ini. Jadi untuk kredit ya, untuk kredit itu memang ada beberapa cara, baik secara langsung maupun yang tidak langsung. Kalau langsung berarti ya perusahaan langsung membeli barang, kalau tidak langsung berarti adanya permintaan dulu, adanya order dulu, baru yang terakhir baru adanya pembelian ya. Dan di dalam pembelian itu nanti ada yang namanya penerimaan barang dulu, baru mencatat mengakui adanya hutang. Oke, kita langsung kepada tahapan yang pertama adalah untuk memasukkan transaksi di halaman 44. Kita klik Comment Center. Kita awali dengan pembelian kredit dulu ya, baru nanti terakhir kita untuk pembelian tunai. Klik Comment Center, kemudian klik Purchase, kemudian klik Enter Bill. Nah, setelah terbuka seperti ini, langkah yang harus kalian ketahui itu adalah kalian bisa melihat di layout ini, paling bawah ini ada tulisan layout. Ini kalian harus klik dulu, karena harus disesuaikan. Nah, di sini ada service, ada item, ada profesional, dan ada miscellaneous, gitu ya. Nah, karena kita adalah perusahaan dagang ya, perusahaan dagang yang nantinya kita akan membeli sebuah produk, maka di sini kita klik yang item gitu ya. Jangan yang service ya, jangan yang service, karena service ini ketika kita membeli sebuah jasa gitu ya. Kalau perusahaan kita adalah perusahaan jasa. Tetapi di sini yang kita beli adalah produk, maka kita klik yang item. Lalu kita oke. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini, ya gitu ya. Nanti tampilannya akan seperti yang ada di layar. Nah, karena itu gitu ya, tadi untuk transaksi pembelian secara kredit tadi ada dua gitu ya, baik langsung maupun tidak langsung gitu ya. Kalau langsung ya, itu gampang sekali. Kalau langsung di sini kalian bisa langsung diklik tanda anak panah ke bawah ini, kalian klik ya. Di sini ada keterangan quote, ada order, ada receive item, ada bill gitu ya. Kalau kalian ingin membeli secara langsung ya, jadi perusahaan langsung beli gitu ya, biasanya untuk perusahaan-perusahaan yang notabene masih kecil ya gitu ya, kalian bisa langsung klik bill di sini. Nah, ya, kemudian kalian mengisi supplier yang ada di sini. Ya, suppliernya kalian cari di sini. Klik tanda anak panah ke bawah, kemudian kalian cari, oh ini belinya dari PT mana nih? Oh, PT Olympic ya, berarti kalian pilih PT Olympic ini, kemudian di use supplier. Nah, di sini nanti tampilannya akan seperti ini ya. Jadi ship to itu adalah pengiriman ke mana, gitu, ke perusahaan kita, gitu ya. Suppliernya ada PT Olympic. Untuk purchase ya, untuk purchase ini menunjukkan kita membeli yang keberapa, kita melakukan transaksi pembelian yang keberapa. Kalau pertama ya tulis pertama, kalau kedua tulis kedua, dan seterusnya. Jadi untuk purchase crash ini ya, ini kalian abaikan saja, karena nanti automatically ini akan berurutan. Kita melakukan transaksi pembelian ini keberapa, itu akan automatically akan berurutan nomornya. Lah untuk date-nya ini kita isi tanggal transaksi, yaitu tanggal 3 ya, Januari 2020. Ingat, untuk ke bawahnya kita menggunakan tab ya. Jadi kita tidak perlu menggunakan enter atau menggunakan ngeklik mouse gitu ya, tapi kita mudahnya menggunakan tab aja biar cepet gitu ya. Untuk supplier invoice ya, supplier invoice kalau sudah ada mengenai invoice dari supplier ya silakan isi gitu ya. Tetapi kalau belum ada informasinya silakan kosongin dulu ya, silakan kosongkan dulu kalau tidak ada informasi. Tetapi nanti kalau kalian bekerja atau kalian nanti UAS gitu ya, kok ada nomor supplier invoice, silakan kalian bisa mengisinya. Ya. Kemudian kalian tap aja, karena tidak ada informasi nomor invoice berapa, kalian tap aja di sini. Nah, bill ini adalah jumlah unit yang kalian akan beli, ya gitu ya. Di sini membeli lemari dan meja komputer. Kita ketik dulu yang lemari. Belinya berapa lemari? 2. Kemudian kita
klik tab gitu ya, kita klik tab, kemudian klik aja back order, jangan diisi ya, back order ini jangan diisi, ini ada keterkaitan dengan retur gitu ya, karena kita baru beli maka back ordernya ini kita abaikan aja ya. Kemudian item number, kita beli apa di sini, misal beli lemari, use item. Nah, kita tap lagi, price-nya harganya berapa itu, 800.000 ya, ketik 800.000. Nah, totalnya ya, totalnya ini sudah automatically akan mengalihkan ya. Jadi 800.000 dikalikan 2 ketemunya 1.600.000. Jobnya kita kosongin aja ya, teksnya ini kita buat PPN ya, karena setiap pembelian atau jual produk ya yang ada keterkaitan dengan produk utama perusahaan, maka kita dikenakan atau mengenakan PPN pajak gitu ya. Yang kedua, kita beli apa nih? Oke, lanjut aja nih, kita beli 3 buah komputer. Nah, misal. Nah, kemudian ya back ordernya kita kosongkan, kita beli apa nih? Meja komputer ya. Cari di sini meja komputer, cari di sini. Misal kalau di sini butuh ngekliknya meja kerja gitu ya, tapi nanti kalian langsung meja komputer gitu ya, karena kemarin kalian sudah mencatat semua persediaan gitu ya. Jadi nanti pilih aja yang meja komputer, anggap aja nih meja komputer gitu ya. Meja komputer, kemudian harganya berapa di sini, 550.000. Tap lagi, automatically akan 1.650.000 gitu ya, akan mengalihkan sendiri PPN. Nah, kalau pembelian secara langsung seperti ini, langsung kita record, klik record seperti ini, langsung di record paling bawah ini, klik. Nah, selesai kalau pembelian secara langsung. Saya pengen tahu Bu Tio, transaksi tadi yang sudah saya input tadi masuknya di mana? Oke. Kalau kalian ingin mengetahui ya rekapan yang sudah kalian buat, rekapan pembelian yang sudah kalian buat, silahkan kalian bisa klik comment center ya, kemudian klik purchase ya, kemudian klik purchase register di sini. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini ya gitu ya. Date from-nya, ingat date from-nya, karena kita ingin membuat laporan keuangan tahun 2020, maka date from ini adalah kita buat 1 Januari 2020. Sedangkan to-nya ini abaikan saja ya. To-nya ini abaikan saja. Yang penting itu date from-nya gitu ya. Biasanya kalau to ini tanggalnya ini adalah tanggalnya disesuaikan dengan tanggal sekarang kita melakukan pencatatan gitu ya. Kemudian enter saja. Lah, di sini sudah masuk nih, sudah masuk ya, sudah masuk transaksi yang sudah kita buat. Ya, kayak gitu ya. Kita tadi membuatnya tanggal 3 Januari ya. Yang 3 Januari. Ya, yang ini ya tadi ya kita buat ya. Oke ya. Jadi kalau kalian ingin mengetahui bahwa transaksi kalian ini sudah benar apa belum ya, silakan kalian klik tanda anak panah yang paling depan ini ya. Jadi kalau ada transaksi apapun di kotak kode depannya ini ada tanda anak panah, ini digunakan untuk mengubah atau mengedit data. Silakan kalian klik di sini. Nah, dari transaksinya yang sudah kalian buat itu adalah yang seperti ini ya. Jadi itu sudah betul. Ya. Kalau kalian ingin merubah ya silahkan kalian rubah. Misalnya tadi kalian kok salah mengisi almari harusnya 2, harusnya 3, kalian nulisnya 2 ya silahkan kalian tinggal mengganti saja 2 itu diganti 3 misalnya. Nah, seperti itu. Jadi kalian kalau ingin mengedit seperti itu caranya gitu ya. Ntar okein aja ya, seperti itu. Jadi tanda anak panah depan ini digunakan untuk mengubah atau mengedit data. Bu Tio, saya salah ingin mendelete pembelian PT Olimpik ini ya. Kalau kalian ingin mendelete ya boleh-boleh saja. Silakan kalian buka data detailnya ya, tanda anak panah ini kalian buka aja. Misal kalian ini salah mau di cancel karena perusahaan ingin mengcancel pembelian ini gitu ya, silakan kalian buka. Setelah muncul seperti ini kalian bisa klik di edit, kemudian di delete purchase. Nah, hilang transaksi yang sudah kalian lakukan, sudah hilang
ya. Jadi seperti itu yang harus kalian perhatikan, ya. Jadi kalau untuk pembelian tunai, ya, kalau untuk pembelian tunai tadi caranya adalah simple seperti itu, ya, yang sudah Bu Tio sampaikan tadi. Nah, sekarang jika perusahaan itu ingin membeli secara kredit tapi caranya tidak langsung, ya. Jadi caranya tadi ada permintaan dulu, kemudian dilanjutkan dengan order dulu, baru mengakui adanya hutang. Nah, caranya sama caranya. Kalian klik comment center, kalian klik inventory, kalian klik purchase gitu ya, karena ini pembelian ya, klik purchase, kemudian kalian klik enter bill, sama caranya sama, enter bill. Nah, muncul seperti ini. Kalau sudah muncul seperti ini, kalian cek layoutnya. Jangan lupa layout ini harus kalian cek setiap waktu ketika membuka register seperti ini. Layout sudah item, berarti sudah betul, di okein aja. Nah, sekarang nih ya, misal ini pada tanggal 3 Januari ya, ini perusahaan membuat permintaan lemari 2 unit dan meja komputer 3 buah ke PT Olimpik. Di sini ada kata-kata membuat permintaan. Kalau membuat permintaan berarti yang harus kalian lihat adalah kalian bisa klik di tanda anak panah ke bawah ini ya. Kalau permintaan berarti kalian klik what. Kalau perusahaan mengorder berarti klik order. Kalau perusahaan itu menerima barang maka klik receive item. Kalau perusahaan itu ingin mengakui adanya hutang, maka klik bill. Ya, tolong ini untuk dipahami oleh mahasiswa gitu ya. Jadi kalau pembelian secara tidak langsung, maka harus mengikuti alur 4 ini. Ini harus ada semua ini. Ada quote, ada order, ada bill, sama receive item. Ya. Bu Tio, saya di MIOP 2016 itu tidak ada receive item Bu Tio. Ya tidak apa-apa. Berarti itu bill ini berarti sudah istilahnya sudah mengcounter gitu ya, mengcounter receive item ini kayak gitu. Jadi itu tidak apa-apa. Ya. Kalau sudah tahu kalian untuk quote ini adalah ketika perusahaan itu adanya permintaan untuk membeli, sedangkan order ini untuk memesan, receive item ini untuk menerima barang, dan bill ini adalah untuk mencatat adanya hutang gitu ya. Maka di tanggal 3 Januari ini, misal ya, soalnya adalah pada tanggal 3 Januari perusahaan membuat permintaan, berarti klik quote karena tadi adalah permintaan. Kemudian suppliernya siapa ini? Suppliernya adalah PT Olimpik. Kalian use supplier. Klik PT Olimpik, kemudian use supplier. Nah, setelah muncul seperti ini, ya, tanggalnya kalian lihat nih, tanggal 3 Januari 2020. Kemudian supplier invoice-nya kita kosongin aja karena tidak ada informasi, ya. Kuantitinya ya, kuantitinya di situ belinya 2 untuk lemari. Ya. Lemari belinya 2. Nah, ya. Harganya berapa di situ? 800.000. Nah, seperti ini saja. Langsung kalian save quote. Ya, kalau kalian pengen tambahkan lagi Bu Tio, itu ada meja komputer ya, silakan aja. Berarti setelah kalian membuat catatan lemari ini ya, tinggal di bawahnya saja, jangan di save quote dulu. Berarti di bawahnya ini beli 3 meja komputer gitu ya, anggap aja ini meja komputer yang Bu Tio klik ini gitu ya, kemudian harganya adalah 550.000. Nah, kalau semuanya sudah, baru di save quote, klik. Nah, sudah selesai. Kalau cuma permintaan ya, seperti ini selesai. Jadi besok kalau misal di soal UAS, kok misal Bu Tio membuat soal, misal perusahaan membuat permintaan, ya berarti langkahnya hanya quote saja. Tetapi kalau Bu Tio membuat soal, buatlah
perusahaan membuat permintaan, kemudian tanggal 4 perusahaan mengorder atas permintaan tanggal 3 misalnya. Berarti kalian kalau ada kata-kata order ya berarti kalian setelah membuat quote langsung membuat order, klik order. Nah, ya, kemudian ke siapa ini? Ke PT Olympic, use supplier aja. Setelah muncul seperti ini, jangan di use purchase tapi di cancel. Ini cancel saja, cancel saja. Nah, ya, kemudian date-nya, karena date-nya ini anggap aja date-nya sama deh, kita anggap aja date-nya sama. Jadi meminta bagian gudang meminta pagi, kemudian siangnya bagian processing ini mengorder gitu ya di tanggal yang sama gitu ya. It's okay, tidak ada masalah. Boleh tanggal yang berbeda juga gitu ya. Kemudian supplier invoice ini kosongin aja. Ordernya berapa? 2 ya. Lemari harganya 800.000, sudah betul. Nah, selain mengorder lemari juga mengorder 3 meja komputer. Meja komputer, anggap aja nih meja komputer, harganya 550.000. Sudah selesai order. Baru kalau sudah semua udah clear, kalian cek dulu satu persatu apakah ada angka yang salah apa enggak. Kalau sudah betul langsung klik record. Sudah betul. Sekarang kita lanjutkan di setelah order perusahaan menerima barang. Nah, tadi pertama kan bagian gudang meminta dulu ke bagian purchase, kemudian purchase langsung memesan ke PT Olympic. Lah sekarang perusahaan ini menerima item, menerima produk. Berarti di sini klik yang receive item. Kalau tidak ada receive item berarti langsung bill aja nanti gitu ya. Kalau misal di yang pakai MIOP versi 16 ya, kalau nggak ada receive item ya langsung bill aja. Berarti ini session ini diabaikan gitu ya, yang receive item ini. Kemudian suppliernya adalah PT Olympic, masukin aja. Ini cancel. Ingat ya, jangan di use purchase tapi cancel saja. Cancel. Misal tanggalnya sama ya, habis order langsung barang dikirim misalnya, langsung diterima pada tanggal itu juga. Jadi ordernya berapa tadi? 2 gitu ya. Resipnya juga 2. Kalau resipnya 1 ya tulis 1. Kalau resipnya 2 ya 2, tergantung menerima barangnya itu berapa ya. Lemari gitu ya, use item gitu ya, harganya 800.000 sama. Kemudian yang kedua tadi adalah memesan 3 buah meja komputer gitu ya, terimanya juga 3. Meja kerja, meja komputer, anggap aja nih meja komputer gitu ya, harganya juga sudah betul. Lah kalau sudah ini maka langsung kalian klik record. Jadi simple sebenarnya. Kalau kalian memahami penjelasan yang Bu Tio sampaikan di awal tadi, kalian sebenarnya mudah sekali di sini untuk mencatat pembelian. Langsung record aja. Nah, quote selesai, order selesai, menerima barang atau receive item selesai. Sekarang mencatat adanya hutang. Ya, berarti klik bill. Ya, ketik bill. Ini caranya kayak yang langsung tadi, kayak yang pembelian langsung tadi. Kemudian suppliernya adalah PT Olympic. Ya. Ingat, ini cancel saja. Kalau ada seperti ini. Tanggalnya misal sama gitu ya, karena menerima barang di tanggal yang sama gitu ya. Menerima berapa? 2. Gitu ya. Nah, jangan di back order ya, back order ini kosongin aja. Ini sama ini. Kalau yang bill ini berarti sama pengisiannya seperti yang cara yang langsung tadi ya. Lemari use item, harganya sama gitu ya. Langsung di tap aja, tap gitu ya. Kemudian meja komputer 3 gitu ya. Meja komputer anggapan aja ini meja komputer gitu ya. 3 misalnya. Sudah selesai, langsung record. Nah, selesai. Jadi untuk pembelian secara kredit
ya, pembelian secara kredit itu seperti itu. Ya, jadi untuk pembelian secara kredit ada dua, ada secara langsung, ada secara tidak langsung. Kalau secara langsung menggunakan bill. Kalau tidak langsung berarti kalian harus melalui tahapan-tahapan. Ya, pertamanya quote, yang kedua order, yang ketiga receive item, yang keempat baru bill. Ya, seperti itu caranya. Misal, Bu Tio, saya pengen tahu Bu Tio, apakah data-data saya itu sudah saya masukkan semua atau belum. Saya pengen tahu rekapitulasinya. Boleh. Silakan kalian klik comment center, kemudian klik purchase, kemudian klik purchase register. Nah, di sini. Ini ada all purchase, ada quote, ada order, ada open bill, ada return and debit, ada close bill. Quote ini kita klik satu-satu dari quote dulu. Quote, ingat date from-nya ini harus tanggal 1 Januari 2020, harus di awal tahun ya. Kalau nggak awal tahun nanti keliru, nanti buatlah date from-nya itu di tanggal 1 Januari gitu ya. Kalau to-nya terserah, to-nya di sini adalah nggak usah di abaikan saja gitu ya, ini abaikan saja. Tadi di quote ya, di quote kita sudah membuat catatan. Nah, kalau kalian tahu quote-nya apa ya Bu Tio tadi ya, silahkan kalian bisa klik di sini nih, tanda anak panah ini, kalian klik aja. Oh, tadi quote-nya isinya belinya ini toh, permintaannya ini ya gitu. Kemudian order ya, ordernya pun juga sama di tanggal 3 Januari. Karena ini 3 Januarinya ini double, maka yang kita lihat yang ini nih, yang receive ini. Yang kita lihat adalah yang di ada tanda panah, tanda anak panah yang di receive ini. Berarti yang diakui adalah yang di paling bawah, yang sudah ter-ACC. Kalau kalian pengen tahu detailnya ya, kalian bisa klik tanda anak panah ini, klik. Nah, sudah. Langsung oke aja. Nah, open bill. Nah, open bill berarti yang sudah kalian bukukan di hutang perusahaan. Sama ini datanya. Oke. Seperti itu cara untuk pembelian secara kredit. Ya. Kalau kalian ingin membayar hutang, Bu Tio, perusahaan ingin membayar hutang, Bu Tio, karena kan tadi perusahaan sudah mencatat adanya hutang kayak gitu. Oke, kalau perusahaan ingin membayar hutang ya, berarti kalian bisa klik di comment center, purchase, lalu pay bill, membayar tagihan, pay bill, klik. Nah, misalnya perusahaan menggunakan cek misalnya. Ini balance-nya ini abaikan aja gitu ya. Biasanya balance ini adalah total hutang gitu ya, total hutang yang dimiliki oleh perusahaan dengan menggunakan metode pembayaran cek kayak gitu. Jadi balance-nya ini abaikan saja karena nanti kalau semuanya terbayarkan juga balance-nya ini nanti pasti akan kosong. Suppliernya kita cari Olympic karena kita pengen bayar ke Olympic. Yang kita pengen bayar di mana nih? Kalian berarti lihatnya yang open ini aja. Kalian pengen bayar yang 3.250.000 yang di tanggal 3 Januari. Yang pengen saya bayar yang open 3 Januari ini Bu Tio. Oh, boleh, kalian tinggal klik di sini aja. Oh iya benar nih. Pembeliannya seperti ini. Oke, kalau udah oke gitu ya. Kalian pengen bayar dengan harga berapa? Tanggalnya dulu deh. Tanggalnya misal kalian pengen membayar tanggal 5 Mei misal 5 Mei 2020. Tap aja. Kalian pengen bayar yang mana nih? Oh, yang 3.250.000 Bu Tio. Oke. Kalian ketik sesuai dengan cek yang sudah yang akan dikeluarkan oleh perusahaan. Setelah kalian ketik 3.250.000 ini, maka langsung kalian klik di amount applied yang di sampingnya 3.250.000. Klik aja di sini, klik. Nah, kalau sudah kalau sudah semua, maka di sini ya akan out of balance-nya menjadi 0. Ya, berarti yang utang ini berarti sudah dibayar, berarti balance.
Kalau baru dicicil Bu Tio, mau saya cicil 1.500.000 dulu misalnya, ya berarti kalian klik di sini 1.500.000, berarti utang kalian masih 1.750.000 karena 3.250 dikurangin 1.500.000. Kalau sudah semua gitu ya, misal kita cicil nih 1.500.000 gitu ya, atau langsung aja deh 3.250 sesuaikan dengan soalnya biar kalian tidak bingung. Klik di sini, klik, langsung tap aja, tek. Nah, auto balance-nya kosong. Kalau sudah berarti tinggal di record, langsung semua langsung cancel. Nah, seperti itu untuk pembelian secara kredit, dari pembelian secara langsung maupun tidak langsung, dan bagaimana cara membayar hutang. Nah, itu ya, bagaimana cara membayar hutang. Ya. Seperti itu penjelasan untuk yang pembelian secara kredit. Kita lanjutkan untuk pembelian yang secara tunai. Oke, kita lanjutkan ke pembelian secara tunai gitu ya. Kalian bisa buka di halaman 47. Di buku pegangan halaman 47. Di buku pegangan 47 di sini ada transaksi ya. Di tanggal 17 Januari dibeli secara tunai 3 buah rak buku dari PT Sarana Furniture dengan harga 150.000 gitu ya, dengan diskon 10%, nomor faktur F2209. Nah, misal kalian di sini ada ya pembelian secara tunai ya. Kalau secara tunai sebenarnya ini mudah sekali kalau secara tunai, dengan melakukan satu tahapan saja. Yang pertama adalah kalian klik comment center, kemudian klik purchase, kemudian kalian klik enter bill. Di sini kalian klik pilih yang bill. Kalian ini tunai, jadi pilih yang bill. Kemudian suppliernya di sini adalah PT Sarana Furniture. Di sini PT Sarana Furniture tidak ada, maka kalian tinggal langsung menambahkan saja di new, klik new, karena di sini tidak ada, maka kalian langsung diklik new. Namanya siapa? Namanya PT Sarana Furniture. Sarana Furniture. Nah, misal seperti ini, furniture. Ya, enter gitu ya, enter. Nah, misal card ID kita tulis C gitu ya, C main 1 gitu ya, cash gitu ya, cash sajalah, cash strip 1 misal. Card ID ini boleh kalian mau buat ID apa terserah gitu ya, yang penting kalian paham aja gitu ya, dan harus konsisten gitu ya. Jadi nanti kalau ada pembelian secara cash, secara tunai di perusahaan manapun, kalian harus diawali dengan cash dulu. Nih strip berapa, kalau Sarana Furniture misal 1, misal nanti ada PT Abadi berarti cash 2, dan seterusnya. Harus konsisten gitu ya, karena ID ini digunakan untuk mempermudah kita untuk mencari data. Addressnya misal kita pilih Jalan Merdeka misal nih, Merdeka gini aja misal nih, city-nya misal Jakarta gitu ya, state-nya misal nih INA itu Indonesia gitu ya, country-nya kita tulis Indonesia itu ya, Indonesia. Dah ya, ini misal kita kalau ingin kontak misal nih, namanya misal Sari misal ya. Lah untuk card detail, buying detail, payment detail, kontak log ini nggak usah diisi aja, kita pengen langsung cash kan, jadi cukup yang diisi adalah profilnya aja untuk memunculkan nama perusahaannya ya. Jadi lah kalau sudah diisi seperti ini ya, klik OK ya. Kalau sudah, maka kalian klik lagi di supplier paling bawah ini, cari PT Sarana Furniture, sudah masuk. Tanggal berapa kita belinya ya? Tanggal 17 Januari 2020. Pakai tab aja. Di situ ada nomor fakturnya ya. Nomor fakturnya adalah F gitu ya. F2209. F2209. Kemudian tab lagi.
kemudian tap lagi gitu ya. Jangan lupa ya, jangan lupa ingat, pokoknya setiap membuka register seperti ini, layoutnya ini benar-benar harus dicek, harus di posisi item ya, jangan di posisi yang lain, pastikan di posisi item karena kita produk kayak gitu ya. Kalau sudah gitu ya, sudah layoutnya sudah item ya, kita bisa lanjutkan untuk mengisi yang berikutnya gitu ya. Misal di sini perusahaan membeli 3 buah rak buku gitu ya, 3, ketik aja bilnya 3 gitu ya, resipnya 3. Ini rak bukunya nggak ada Bu Tio. Oh ya sudah, kalau di sini rak buku nggak ada, maka kalian bisa langsung ketik new di sini. Ya, jadi kalau di sini nggak ada informasi mengenai rak buku ya, dan kalian tinggal ketik di new ini. Nah, misal item numbernya kita buat yang misal 10 misal. Ini item numbernya juga terserah kalian ya. Ini tergantung dari jenis item yang sudah ada di perusahaan. Misal rak buku ini dikasih nomor 10 gitu ya. Karena nomor 1 kemarin mungkin lemari, nomor 2 mungkin meja komputer, 3 meja kerja dan seterusnya misalnya. Yang nomor 10 ini misal rak buku misalnya. Langsung aja di enter. Ketik rak buku. Ya, ini samakan aja ya, ini samakan aja. Kemudian ini kita isi harga pokok barang dagangan, kemudian income tracking kita isi penjualan gitu ya. Kemudian aset and inventory ini kita ke persediaan barang dagangan gitu ya. Disamakan dengan yang dari Bu Tio ini misal. Nah, untuk buying detail dan selling detail gitu ya, buying detail dan selling detail kita kosongin aja karena ini cash gitu ya, jadi khusus cukup yang ini aja, ketik OK. Text code-nya harus diisi. Text code-nya berarti text code-nya harus diisi, di selling detailnya harus diisi. Kita menggunakan PPN gitu ya, pajak pertambahan nilai. Oke. Text code with box, winbox. Oke, ini juga harus diisi PPN. Pokoknya kalau ada kita diminta untuk mengisi PPN ya kita okein aja, kemudian kita isi PPN kayak gitu ya. Nah, kemudian kita oke. Nah, sudah. Kemudian kita tap ya. Tadi kita pengen beli rak buku gitu ya, rak buku use item. Kemudian harganya berapa di situ? Harganya 150.000 ya. Diskonnya berapa? Diskonnya 10%. Nggak usah diketik persen, nggak apa-apa, 10 gitu langsung otomatis akan berubah menjadi persen gitu ya. Totalnya berarti 405.000 ya. PPN-nya sudah gitu ya. Kalau sudah karena ini tunai, maka P2D paling bawah ini kita isi jumlah total amount-nya. Di situ total amount-nya adalah 405.000. Maka balance due-nya adalah 0. Balance due 0 ini berarti perusahaan sudah tidak mempunyai hutang lagi karena sudah dibayar tunai. Kalau sudah langsung kita record. Kalau ada ketentuan seperti ini ya, kalau ada informasi seperti ini langsung kita oke. Nah, kemudian kita bisa cek hasil pembelian secara tunai. Klik comment center, kemudian klik purchase, kemudian klik purchase register. Tuh ya. Untuk mencari informasinya, silakan kalau kalian pengen lihat satu persatu silakan. Quote Olympic bukan, order juga tadi Olympic bukan. Tadi katanya kan PT Sarana Furniture ya. Lah di sini. Jadi close bill ini adalah digunakan untuk merekapitulasi ya, merekapitulasi hutang yang sudah dibayar atau pembelian secara tunai. Intinya yang sudah selesai transaksinya. Ya, yang sudah selesai transaksinya. Ya, tadi untuk sarana furniture ya, ini sudah kita bayar, maka kalau sudah kita bayar pasti akan muncul di close bill. Jadi close bill digunakan untuk transaksi-transaksi yang sudah dibayar. Ya, kalau sudah benar ya sudah langsung kita klik close. Kalau pembelian secara tunai mudah seperti itu aja. Hanya satu langkah selesai. Jadi seperti itu untuk pembelian secara kredit maupun secara tunai.
perlu dipelajari secara pelan-pelan, tutorial Butio dipelajari secara perlahan. Kalau ada yang tidak paham silahkan kalian bisa mem-WA Butio atau bisa langsung melihat yang namanya buku pegangan juga tidak ada masalah. Jadi seperti itu. Kita lanjut ke tutorial yang ke-6 tentang penjualan kredit dan penjualan tunai gitu ya. Itu adalah tutorial yang terakhir ya untuk penjualan kredit dan tunai gitu ya, karena nanti saya juga akan menyelipkan yang terakhir adalah membuka report laporan keuangan ya, cara-caranya seperti apa. Jadi seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.